Tuh, itu yang jijik banget gitu. Tuh, di depan Ka'bah tuh. Nah, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Setuju nggak semua teman-teman? Ini kita LP kan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ya, hari ini akan saya melakukan klarifikasi yang sempat viral dan ramai atas salah satunya lukisan ini. Ya, ini adalah lukisan yang hasil karya dari orang-orang kepercayaan dari Abah, ya, waktu pembangunan rumah. Jadi ini langsung nempel ke tembok. Ini pun jadi tembok yang dilukis jadinya seperti ini, gitu. Dan waktu itu saya masih kecil, saya juga ikut melukis beberapa bagian, ya. Jadi ini yang sempat menjadi perbincangan, dan memang waktu itu pada saat itu, ya, posisinya adalah kami sedang ada kegiatan di daerah sini, di rumah kami di Jember, di Jawa Timur, untuk satu dan beberapa kegiatan di kota lain juga. Nah, dan pada saat itu kita mengambil video bukan cuma di tempat ini saja, melainkan ada di depan dan di spot-spot yang lain. Kami sama sekali tidak merasa keberatan dengan adanya keberadaan video tersebut, dan kami mempersilahkan untuk mengambil video karena tidak ada unsur dalam arti untuk merendahkan satu sama lain, baik agama, kepercayaan, atau keyakinan pribadi satu sama lain. Karena kami sudah menerapkan pluralisme dalam beragama, bahkan di kantor kami pun hari ini dipimpin berdoa oleh yang beragama Muslim seperti kami, dan besok atau ke malam harinya itu dipimpin dengan agama Nasrani atau oleh pendeta, ya. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan agama dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu kami mempersilahkan, ya, karena itu adalah bentuk apresiasi atau keberagaman di Indonesia. Di Indonesia ini agama yang diakui tidak hanya satu, melainkan ada banyak. Jadi kita berhak untuk berkeyakinan, tapi kita juga tidak berhak untuk menjustifikasi. Jadi junjung tinggi pluralisme dalam umat beragama. Kalau yang dipermasalahkan waktu itu adalah ini adalah tembok yang dilukis, ya. Coba bisa ke lebih dekat lagi, ya. Ini ada tembok yang dilukis, buktinya ini ada catnya yang timbul, ini timbul, ya. Ini pun kotor, lupa tidak dibersihkan, itu, ya. Dan tidak ada lain. Jadi seperti itu. Dan ini dilaksanakan di rumah saya pribadi dengan keluarga, dan tidak ada satupun baik dari abah, dari orang tua ibu, kemudian dari saudara dan yang lainnya yang merasa keberatan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, tenang saja. Kalaupun itu ada unsur atau indikasi untuk merendahkan keyakinan satu sama lain, tidak usah teman-teman yang komentar negatif dan lain sebagainya. Bahkan kami pun akan melakukan upaya keberatan pada waktu itu, tetapi memang tidak ada permasalahan. Oke, ini adalah satu tempat yang waktu itu dibuat sebagai video, dan tidak hanya di sini saja, melainkan ada juga di tempat waktu itu ada ibu-ibu produktif yang semuanya berkerudung, ya, juga turut serta dalam take video waktu itu, ya. Joget-joget juga di sini. Tuh.
dan semuanya happy, semuanya yang gembira, semuanya tertawa tanpa tanpa bermaksud untuk menyadakan atau merendahkan keyakinan satu sama lain. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan semua yang beranggapan bahwa itu adalah masuk kepada unsur-unsur untuk merendahkan kami, ya, sebagai yang ketempatan tidak sama sekali merasakan hal tersebut, ya. Karena itu tadi kami seringkali berhadapan dengan umat agama lain dan kami saling menyesuaikan, ya. Contohnya salam pembuka tadi itu juga bukan hanya salam pembuka dari umat muslim, melainkan umat yang berkeyakinan lain juga. Jadi itu, ya teman-teman, harap menjaga kondusifnya, harap menjaga pola pikirnya, harap menjaga ucapannya, dan komentar-komentar atau sesuatu di media sosial, karena itu juga berbahaya bagi kita kalau kita tidak bijak, ya. Oleh karena itu saya juga selaku dari pimpinan kantor DRS and Partner Surabaya atau di Jawa Timur mengucapkan salam toleransi untuk kita semua, karena juga pada waktu itu video diambil oleh salah satu tim kita yang jebolan dari pondok pesantren juga. Jadi tidak ada permasalahan. Jadi kalaupun kami merasa keanehan di awal, ya kami akan komplain atau menyatakan keberatan, jangan seperti ini, karena kami sudah terbiasa untuk menjunjung yang namanya keberagaman dalam berkeyakinan. Jadi itu ya teman-teman, ini udah mau maghrib, ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang mau merayakan atau yang merayakan atau yang menjalankan, dan selamat ibadah bagi umat Nasrani yang sekarang ada jadwal gereja dan ibadah-ibadah yang lain bagi yang melaksanakan. Demikian dari saya mewakili pemilik rumah yang ada di Jember, Jawa Timur ini, mengucapkan salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sukses, sehat, dan waras untuk kita semua. Terima kasih. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana selama ini kita melihat bagaimana Cuma dan rekan-rekannya mencari-cari kesalahan daripada seorang pengacara yang bernama Dosma Sijabat. Karena seorang Dosma Sijabat ini adalah sebagai seorang Kristen yang baik yang menjalankan tugasnya. Beliau menginginkan keadilan ditegakkan. Beliau melihat banyak orang-orang dari seberang yang menghina agama Kristen, yang menghina Tuhan Yesus. Di samping itu, banyak pengacara-pengacara seolah-olah tidak peduli akan hal itu, karena mungkin hal itu tidak begitu populer. Tetapi seorang pengacara Dosma Sijabat sangat prihatin dan sangat peduli, bukan hanya bagi orang Kristen, tapi juga bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah makanya seorang pengacara ini melaporkan Cuma yang sudah kelewatan batas, juga melaporkan Uniripa, melaporkan Nora Arifin yang begitu sudah kelewatan batas dalam menghina agama Kristen, menghina ketuhanan Yesus Kristus yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Dan karena itulah makanya Cuma mencari kesalahan beliau, dan kebetulan beliau sedang menunjukkan toleransi, dan ada video beliau yang sedang menyanyi lagu rohani depan gambar yaitu Ka'bah. Dan hal itu beliau sudah bertanya terlebih dahulu kepada kiai, dan itulah pemilik rumah dan klarifikasi yang sudah disampaikannya barusan tadi, sehingga seorang Cuma tidak berkutik dan tidak ada lagi hal ataupun statement yang bisa dilakukannya untuk menyerang dan bahkan bukti yang bisa melaporkan seorang pengacara Dosma, karena pemilik rumah itu saja pun tidak keberatan
bahkan orang-orang yang satu agama dengan beliau, orang-orang muslim itu sendiri tidak keberatan, hanya cuma yang keberatan. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini kiranya boleh mengedukasi dan memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.